Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tanggalkan setiap beban, persoalan, tantangan, dan masalah. Pandanglah Tuhan, datanglah kepadanya pagi ini dengan ucapan syukur, dan biarlah pagi ini hatimu penuh dengan penyembahan kepada Allah Bapa di sorga. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah
berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami, yang akan membentuk kami, sehingga kami terus diubah, kami terus dibaharui, menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam segala keterbatasan hamba. Pakailah hidup hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah firman-Mu inilah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan, persoalan-persoalan hidup yang harus kita hadapi. Dan mungkin saja selama ini ada begitu banyak masalah yang menjadi pergumulan hidup kita. Dan sampai saat ini kita masih tetap bergumul, kita masih tetap menantikan jawaban doa atas pergumulan hidup kita. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari, bukan Tuhan tidak mau menolong. Sekali lagi dengar ini, bukan Tuhan tidak mau menolong. Bukan Tuhan tidak mau menjawab pergumulan-pergumulan hidup kita. Tetapi ketika kita datang membawa pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan, kita harus datang menghadap Tuhan dalam keadaan sebagai orang yang benar, dalam keadaan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan itu. Oleh karenanya, kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Kita periksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur, supaya kita bisa menemukan apakah selama ini kita datang menghadap Tuhan, kita datang sebagai orang yang benar atau tidak. Kita datang sebagai orang yang hidup takut akan Dia atau tidak. Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Karena pertolongan Tuhan itu akan selalu dinyatakan atas kehidupan orang-orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan. Telinga Tuhan akan selalu mendengar orang-orang benar berteriak meminta tolong. Mata Tuhan akan selalu tertuju kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia.
Saudaraku, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan artinya orang-orang yang menjaga kesucian hidupnya, orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya, orang-orang yang menjaga hari-hari hidupnya di dalam hidup takut akan Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Inilah yang harus kita periksa. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Artinya apakah kita sudah berjuang terus hidup dalam kesucian kekudusan? Hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, artinya hidup hanya untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita koreksi di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan akan setia kepada firman-Nya. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur 34 ayat 16, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lalu kalau kita periksa Mazmur 33 ayat 18, firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, perhatikan itu. Pagi ini saya rindu kita akan sungguh-sungguh memperkarakan segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sesingkat apapun firman Tuhan yang kita dengar, itu harus kita pegang sebagai janji Tuhan. Pagi ini saya rindu berdoa bersama-sama dengan saudara untuk setiap pergumulan yang sedang engkau hadapi. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan datang menghadap Tuhan. Jika ada bagian tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Tetapi jika saudara memiliki pergumulan hidup yang lain, taruh tangan kananmu di dada. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Lalu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini hamba datang di hadapan-Mu ya Allah. Hamba datang bersama-sama dengan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, dalam segala keberadaan hidup mereka. Engkau yang melihat, Engkau yang tahu, sebab Engkaulah Allah yang empunya hidup ini. Oleh karenanya, hamba datang membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang Maha Kudus. Dan hamba tahu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, kalau Bapa menemukan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak-Mu, ada hal-hal yang belum beres, ada segala sesuatu yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga, apapun yang kami perbuat salah di hadapan Bapa, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, dari semua perbuatan-perbuatan kami yang tidak patut di hadapan Tuhan. Supaya saat ini ya Bapa di sorga, oleh belas kasihan-Mu, oleh pengampunan-Mu atas segala pelanggaran salah dan dosa kami, Engkau memandang kami sebagai pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun sakit penyakit yang mereka alami, hamba selalu percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Engkau sanggup menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu.
Oleh karenanya hamba memohon belas kasihan kepada Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh jemahan kasih Tuhan, biarlah pemulihan, kesembuhan ilahi Engkau akan berikan atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk anak-anak-Mu yang bergumul, untuk pergumulan-pergumulan hidup yang lain, apapun pergumulan hidup itu, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah hidup yang mereka hadapi, baik itu di dalam rumah tangga, apapun yang mereka sedang gumuli ya Tuhan, Engkau Allah yang empunya hidup, Engkau yang sanggup menjawab pergumulan hidup anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya anak-anak-Mu boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Bagi anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha atau bisnis mereka, Tuhan yang akan memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, setiap bisnis anak-anak-Mu, ketika mereka berjanji untuk benar-benar hidup takut akan Engkau, benar-benar hidup sebagai orang yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab seperti janji firman-Mu, telinga-Mu akan tertuju kepada orang-orang benar yang berteriak minta tolong, dan orang-orang yang takut akan Engkau, yang berharap kepada kasih setia-Mu. Ya Bapa, hamba tidak dapat menyebutkan satu demi satu pergumulan hidup anak-anak-Mu, tetapi semua yang anak-anak-Mu sedang gumuli saat ini, Engkau melihat sampai di kedalaman hati mereka. Engkau yang akan menjawab pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan, mereka akan menerima jawaban doa atas pergumulan hidup mereka. Lalu mereka mau terus setia berjalan di dalam mengiring Engkau sebagai orang yang benar, sebagai orang yang hidup takut akan Engkau. Dan biarlah saat ini ya Bapa, mata mereka hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan, tertuju kepada kerajaan-Mu. Kerinduan hati mereka hanya Engkau saja ya Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami semua. Dari hari lepas hari, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami mau terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Biarlah di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau berjuang untuk menjaga kesucian kekudusan hidup kami, supaya kehidupan kami tetap ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dan sampai di akhir hidup kami, Bapa menemukan kami sebagai orang-orang benar yang akan dilayakkan tinggal di dalam kerajaan-Mu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Allah, sebab Engkaulah yang empunya kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau melihat iman percaya mereka kepadamu saat ini, dan Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada kesaksian yang indah dalam kehidupan mereka atas pertolongan-Mu, atas hidup anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidupmu.
Shalom.